Hai Potatoers, how are you? Aku harap baik-baik saja ya. Ya, sekarang untuk pembacaannya adalah agenda pribadi dia padamu setelah ini. Ada agenda apa setelah ini dia padamu? Ya, agenda apa sih yang dia rencanakan atas hubungan ini? Aku lihat dulu ya teman-teman, apa yang ia rencanakan atas hubungan ini. Wow, dia memang memiliki strategi ya teman-teman. Kalau kita ini terkait dengan janji atau apapun, itu dia masih bawa kok. Aku lihatnya. Karena King of Wands itu lebih kepada strategik, lebih kepada bagaimana nantinya gitu. Yang kedua ada kartu Six of Wands. Ya, agenda dalam waktu dekat ini sebenarnya dia sudah ada kayak pergerakan. Jadi, misal nih, kamu tahu dia nih selama ini pasif. Aku ngelihatnya kartu Six of Wands itu menunjukkan adanya positif pergerakan dari dia ke kamu. Dan apa ya, dia tuh kayak punya tujuan atau cita-cita, memang ada jalan hatinya ke kamu gitu loh. Yang ketiga, di sini dia melihat kesempatan baik kapankah dia bisa datang kepada dirimu. Ada kartu Two of Wands, itu kayak melihat peluang. Oh, si A lagi sibuk nih, si A lagi ini, si A lagi itu. Aku nanti datangnya. Tapi di sini aku ngelihat dia sudah mencari informasi yang banyak tentang diri kamu. Aku ngelihat di sini The Chariot. Kalau kalian di sini ada yang kayak sempet hilang, ya, orang ini sempat hilang. Aku ngelihat dia akan datang. Saat ini energinya lagi gundah, lagi takut. Kalau aku datang dengan tiba-tiba gimana? Tapi dia ada rencana untuk datang ya. Walaupun hanya sekilas-sekilas gitu, nggak akan lama. Pergi lagi, ya. Di sini ada kartu The Hermit dan ada kartu King of Swords. Oh, lagi memberanikan diri nih teman-teman, lagi mengumpulkan keberanian untuk bisa ketemu sama kamu. Aku ngelihatnya ya, seseorang di sini itu kayak berstrategi. Kapankah waktu yang terbaik dan tepat untuk dia datang sama kamu? Sebelum dia datang sama kamu, dia tuh lagi kayak berusaha membenahi diri. Supaya apa yang terjadi di masa lalu, misalnya kalian dulu pernah berantem, kalian di sini dulu pernah saling punya pandangan negatif satu sama lain, itu akan terpecahkan gitu ya. Kita akan lihat lagi agendanya dia padamu. Aku akan buka 11 kartu di sini. Agenda kedepannya dia padamu. Agendanya, wow, di sini ada kartu dinasti atau ada kartu Ten of Pentacles. Aku ngelihatnya ya, dia ingin ada hubungan jangka panjang sama kamu. Untuk hambatannya di sini mungkin waktunya teman-teman, karena di sini dia itu lagi kondisi yang kurang bersemangat. Untuk saat ini mungkin belum, tapi ini akan terjadi. Dan aku rasa sih nggak akan dalam waktu lama. Ya, energinya, aku ngelihat sih ya, kalau kita lihat ke bulan-bulan Agustus pertengahan juga nggak akan begitu lama sih. Aku ngelihatnya, ya. Kemudian kita lihat lagi apa yang sudah dia persiapkan mungkin untuk menemui kamu. Aku lihat dia banyak sekali manifestasi kamu loh. Dia ngeliatin perkembangan kamu, kemudian dia berusaha untuk mencari informasi tentang kamu sebanyak-banyaknya, merubah persepsi pandangannya tentang kamu yang tadinya mungkin dia emosi, mungkin dia nggak tertarik sama kamu. Aku ngelihatnya ini ada kartu The Magician. Dia akan berusaha untuk mendapatkan kamu dengan apa ya, ibaratnya dia membenahi diri supaya kamu tuh tertarik. Gimana caranya kamu tertarik di sini?
dalam hati besarnya, hati kecilnya, dia di sini pengen banget, dan dia bilang ini udah saatnya aku tidak sendiri lagi. Dia pengen pengen punya pasangan yang terberkati sama Tuhan. Dia pengen punya keluarga kecil, dia pengen ada seseorang yang mengisi hatinya. Karena apa? Karena mungkin sudah lama dia tuh kayak stres ya. Mungkin pernah gagal dalam hubungan rumah tangga sebelumnya atau bagaimana, dan lama kosong. Aku ngelihatnya ya, di sini kondisinya dia pengen punya pasangan yang benar-benar mengerti dia, memahami dan melayani. Aku lihatnya di sini. Kata-kata melayani itu kayak santer. Karena kenapa? Dia merasa kamu di sini itu kayak bisa menstabilkan perasaan ya. Ibaratnya ada satu kebahagiaan sendiri gitu, yang orang lain itu nggak bisa kasih. Nah, aku ngelihatnya begini ya teman-teman. Yang terjadi sekarang itu, dia itu masih merasakan getirnya perpisahan. Saya nggak tahu, tetapi sekarang ini dia tuh kayak masih belum bisa blend sama kondisinya. Lagi capek, lagi banyak kehilangan, ada luka yang besar, termasuk dengan kegagalan dan pengkhianatan. Saya nggak tahu kenapa. Tapi dalam hatinya di sini dia tuh kayak mendapatkan seseorang yang memang benar-benar itu memahami. Apa yang dia mau ternyata tidak sesuai dengan kenyataan. Dan orang ini lagi berdealing dengan itu, belum bisa ngeblend gitu, belum bisa nerima. Banyak kekalahan yang dia rasa di sini, kecapean, pengkhianatan dan lain-lain. Ya, energinya tuh kayak makjleb gitu. Kedepannya, aku ngelihatnya di sini dia akan memplanning sesuatu apabila dia berkomitmen. Dia ingin berkomitmen, dia harus banyak planning, dia harus banyak persiapan. Dan di sini kedepannya dia berusaha untuk bangkit lagi. Jadi kalau misalnya dia datang ke kamu, itu dipastikan pasti sudah ada persiapan dan sudah kayak menutup luka lama di masa lalu. Aku ingin sama kamu, aku ingin hidup yang baik sama kamu, dan ini sekarang sedang preparation teman-teman. Dan aku berdoa ya, semoga preparationnya itu nggak lama. Karena ya kita melihat kondisi 2023, orang keluar uang banyak, masuknya susah. Ini bisa terjadi loh. Bagaimana dia melihat hubungan ini? Hubungan kalian itu dia lihat sebagai pendewasaan secara mental, kemudian dia sangat haus belayan kamu, dan hubungan kalian ini sangat komunikatif. Menurut dia, ketika ngomong sama kamu tuh nyambung. Ketika dia ngeliat hubungan ini, semuanya itu nyambung. Bagaimana orang lain melihat hubungan ini? Aku ngelihatnya orang lain melihat kalian itu adalah pasangan yang memang cocok. Pasangan yang memiliki optimisasi di masa depan. Orang lain melihatnya begitu. Kalian tuh pasangan cocok, pasangan yang solid kok. Kalau aku lihat sih fine-fine aja kamu sama dia. Nggak ada yang komplain. Gitu ya, walaupun ada satu orang yang mungkin nggak suka. Kan kita nggak pernah tahu kan. Orang itu suka sama apa yang kita punya, tulus atau enggak. Makanya kan ada penyakit ain, ya kan, memuji tapi dalam hatinya mendoakan. Di sini aku melihat hubungan kalian adalah sebagai hubungan yang banyak sekali nostalgia, banyak hubungan kenangan di masa lalu, memori mengenai keluarga, mengenai cinta pertama ya, kenyamanan atau pleasure, banyak hasrat. Di sini ada energi dari Scorpio, Aries, kemudian di sini aku ngelihatnya ada Pisces, ada Taurus, Gemini, Sagittarius, dan Virgo. Itu banyak banget ya yang aku sebutin energinya.
agenda kedepannya bagaimana. Ini alhamdulillah ya, dia ingin membuat manifestasi baru pada dirimu. Dia akan datang dengan versi yang terbaru, versi terbaiknya ya. Dia akan datang ke kamu dengan menawarkan sesuatu yang nyata. Aku ngelihat ada kartu Taurus di sini. Nah, kalau misalnya kita ada lihat Sun Moon Rising Taurus, kemudian ada Virgo dan Capricorn, biasanya adalah orang yang berkomitmen. Jadi dia di sini ke kamu akan memberikan sebuah komitmen yang baik, ya. Entah itu komitmen pertemanan, entah itu komitmen dalam arti cinta. Tetapi di sini komitmennya itu tidak ada niatan yang lain-lain, misalnya memanfaatkan atau apapun. Ya, di sini ada take and give. Lagi-lagi ada kartu Taurus. Dia datang ke kamu untuk memberikan cinta, dan ada yang kamu harus berikan kepada dia juga. Jadi ada hubungan take and give di sini. Aku ngelihatnya ya, kalian akan saling menolong, membantu, saling support satu sama lain, dan kalian akan saling mendukung dalam hal materi, cinta, atau apapun. Ini bagus banget teman-teman. Kesimpulannya, agenda pribadi dia padamu adalah berjalan secara natural ya. Agendanya adalah memang dia membuat sebuah boundaries atau ikatan di sini, dan aku ngelihat sosoknya adalah sosok yang sangat dewasa karena kita keluar kartu King of Wands di sini. Orangnya itu cukup optimis dan pengontrol. Aku ngelihatnya orangnya pengontrol. Dia orangnya juga posturnya mungkin tinggi, besar ya. Bisa tinggi atau besar. Kalau dia wanita, dia tinggi sih termasuknya ya, dan umurnya tuh sepantaran atau lebih tua daripada kamu. Dia itu penghibur yang baik, dia punya kekuatan, bukan berarti dia ngebanyol, enggak, tapi dia tuh punya karisma yang benar-benar kayak kalau dia bilang udah cukup, udah ini, udah kamu tuh kayak diem gitu loh. Ada orang yang sedikit bicara tapi sekali bicara tuh langsung kayak jelek gitu loh ya, kayak gitu orangnya. Kemudian di sini dia tuh orang yang paling perhatian, paling tahu detail ya. Orangnya kalau dia punya uang, dia adalah orang yang suka berbagi, nggak pelit sih kalau misal punya uang. Tapi kalau misalnya tidak punya uang ya pelit pastinya, karena apa yang mau dikasih. Di sini dia sebetulnya punya pandangan bisnis atau pekerjaan yang bagus, idenya itu banyak ya. Orang ini penuh dengan positivity ya, kemudian akan memberikan kamu sebuah kebahagiaan yang tidak terhingga, kebahagiaan. Kalian berdua bisa sukses, bisa happy, terpenuhi secara seks juga aku lihatnya di sini. Dan akan kalian akan jadi pasangan yang powerful lah. Aku lihatnya kayak gitu. Kita lihat lagi untuk inisialnya ya. Untuk zodiak-zodiaknya aku udah bacain tadi. Di sini kalian akan bertemu dengan K, B, S, C, M, J, E, Y, F, P, L ya. Ada B, K, L, C, M, P, S, N, Y, F, E, G. Oke, kira-kira ini adalah inisialnya. Kalau misalnya tidak resonate dengan inisialnya, nggak apa-apa, yakini saja pembacaanku. Dan kalau misalnya zodiaknya ada, ya itu zodiaknya ya. Yakini saja, dan insya Allah orang yang ini akan datang padamu, dimana orang ini akan memberikan agenda pribadi padamu, dan ini adalah agenda keseriusan. Terima kasih yang sudah ikut readinganku di Pot atau Tarot. Selamat siang, ambil yang baik-baik, buang yang buruk. Bye-bye.